Halo guys, kita akan belajar tentang mindset dalam mengelola keuangan dari buku yang berjudul The Psychology of Money yang karya dibuat oleh Morgan Housel. Jadi, di video ini saya akan membacakan beberapa ringkasan atau insight yang menurut saya itu financial trick banget, yang sangat worth it untuk dibagikan dan kita pelajari sama-sama. Tapi disclaimer dulu ya kawan-kawan ya, saya hanya akan membagikan ringkasan dari bukunya saja. Jadi jika Anda tertarik ingin membaca semua insight yang ada di dalam buku ini, maka saya sarankan Anda membaca versi lengkapnya dari bukunya langsung. Jadi mari kita lanjut saja. Di video ini saya akan membagikan ringkasan itu menjadi 3 insight yang penting. Insight pertama itu saya akan membahas tentang pengaruh keberuntungan dan risiko dalam pengelolaan keuangan. Dan yang insight kedua itu adalah pentingnya membiasakan menabung. Dan insight ketiga itu membahas tentang apakah uang memang sepenting itu untuk kita miliki. Jadi, mari kita mulai. Insight pertama. Insight pertama yang dibahas oleh Morgan Housel adalah pengaruh keberuntungan dan risiko dalam keuangan kita. Jadi, keberuntungan dan risiko juga memainkan peran penting dalam usaha yang dikerjakan. Contohnya, seseorang bisa mendapatkan keberuntungan yang besar dari investasi karena kebetulan mereka masuk di waktu yang tepat, menjualnya di waktu yang tepat, seperti begitu. Dan sebaliknya, seseorang juga bisa mengalami kerugian yang besar meskipun sudah sangat berhati-hati karena salah dalam perhitungan yang diperbuatkannya. Jadi, menyadari hal ini membantu kita menjadi lebih bijak dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dan apakah kalian tahu bahwa salah satu orang terkaya, yaitu Bill Gates, pendiri dari big company Microsoft, merupakan salah satu orang yang beruntung karena sewaktu masa mudanya, dia pernah bersekolah di sekolah yang memiliki akses komputer. Bayangkan bro, pada saat itu, akses komputer yang hanya dimiliki oleh sekolah itu hanya beberapa saja dan bahkan bisa dihitung dengan hitungan jari saja. Insight kedua adalah pentingnya membiasakan menabung. Morgan menekankan tentang pentingnya membiasakan menabung, entah itu dalam bentuk deficit portfolio atau disebut sebagai obligasi, contohnya saham maupun properti. Dan itu bisa dilakukan dengan cara maupun tunai juga. Dan bagaimana cara menabung yang benar? Oke, pertama-tama kita harus tetapkan dulu tujuan dari keuangan kita. Tujuannya itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang kedua itu, kita harus membuat anggarannya. Kita harus mencatat beberapa pemasukan dan juga pengeluaran kita, harus membaginya ke dalam kategori yang namanya itu sekunder, tersier, dan juga premier. Dan mengidentifikasi pengeluaran yang dapat dikurangi seperti paling yang tersier dan di bawah-bawahnya. Dan perlu diingat juga kawan-kawan bahwa menabung bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita hasilkan, tetapi tentang seberapa banyak yang kita simpan. Karena seringkali ego kita membuat kita ingin menunjukkan kesuksesan kita melalui gaya hidup yang agak mewah dan menggelora gitu kan. Namun si penulis buku, Morgan, menekankan bahwa pentingnya untuk menyingkirkan hal ego itu bagi kita dan memulai untuk menabung dan memberikan kita kebebasan dan keamanan finansial. Karena dengan menabung, kita memiliki cadangan untuk situasi yang tidak terduga dan bahkan darurat. Untuk itu, marilah kita coba menabung dari nilai yang kecil dulu kepada nilai yang besar-besarnya. Dan di insight ketiga, saya akan membahas tentang apakah uang memang sepenting itu untuk dimiliki. Uang pada dasarnya memang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Namun, perlu diingat ya, lagi-lagi bro, si Morgan ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu sebanding dengan jumlah uang yang kita miliki. Memang, uang itu penting, tetapi hanya sebagai alat instrumen saja. Dan memiliki cukup uang untuk hidup nyaman dan aman adalah tujuan hidup yang baik. Namun, mengejar uang tanpa henti bisa mengorbankan hal-hal yang lebih berharga, bro. Seperti waktu bersama dengan seseorang yang kita sukai dan juga bahkan kesehatan kita. Dan bahkan sampai lebih parahnya lagi, kebahagiaan pribadi pun menjadi berkurang karena terlalu sibuk dan mendewakan yang namanya uang rupiah ini. Jadi penting kita untuk menemukan keseimbangan antara mengejar finansial keuangan dan juga menikmati hidup yang kita jalani ini. Jadi
Itulah 3 insight yang penting yang saya rangkum dan juga saya dapatkan dari buku The Psychology of Money, yang dapat membantu kita untuk mengembangkan mindset yang lebih sehat dalam mengelola keuangan. Dan dengan memahami pengaruh keberuntungan dan resiko pentingnya menabung dan juga menilai kembali arti dari makna uang, kita bisa mengambil langkah yang lebih bijak dalam kehidupan finansial kita. Jadi itu saja dari saya, teman-teman, dan terima kasih.